Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kami akan mengadakan wawancara khusus dan kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bapak Asep Standar SSOS MSI AMDPIP. Betul Pak ya? Iya. Oke. Pak Asep, Ya. selamat pagi Pak. Selamat Terima pagi, kasih Pak Adi. sudah main ke kantor kami. Ya, Hari ini sibuk apa Pak? Ya. Sibuk hari ini? lumayan. Karena sekarang kan zamannya melalui Zoom, ya, Ya. virtual. Jadi kegiatan-kegiatan kita banyak di virtual, ini banyak Oke. Zoom ya. Jadi baik dari pusat maupun kita sendiri mengadakan kepada stakeholder ataupun mitra-mitra kerja kita. Oke. Pak, sebelumnya lembaga ini kan namanya Kemenkumham ya. Ya. Nah, begitu di kabinet sekarang menjadi Kemenkum. Ya. Nah, apa saja yang hilang Pak dari sini Pak? Yang kemudian tidak Ya. diurusi oleh Kemenkum. Betul. Jadi saat ini kita sudah berpisah dengan kementerian yang lainnya. Yang tadinya adalah Kementerian Hukum, ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Nah, yang hilang, dikatakan yang hilang itu, yang sudah berpisah itu adalah terkait dengan jajaran pemasyarakatan dan imigrasi, Keimigrasi maupun ya. dengan jajaran hak asasi manusia. Ah. Jadi sejak kabinet yang sekarang ini, Kementerian Hukum berdiri sendiri, kemudian terpecah dengan Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, untuk kantor wilayahnya juga saat ini jadi ada 4 kantor wilayah. Oke. Ya, jadi kantor wilayah Kementerian Hukum, kantor wilayah Kementerian HAM, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Ya. dan kantor wilayah Direktorat Pemasyarakatan. Jenderal Pemasyarakatan. Jadi dikatakan yang sudah hilang itu artinya berpisah secara struktur. Ya. Jadi kami hanya Kementerian Hukum saja, tidak pakai HAM saat ini, gitu. Dan jadi ketika sudah berpisah sudah nggak ada koordinasi itu lagi nggak? Jadi kalau Secara koordinasi pekerjaan nggak tetap, ada ini. ya kalau Oke. secara koordinasi kelembagaan tetap, karena kita tentu tidak hanya dengan kementerian yang tadinya bersama juga, kalau kita koordinasi baik dengan lintas kementerian lembaga yang lain juga tetap. Tetapi secara struktur di kelembagaannya memang sudah berpisah kan begitu. Iya, iya. Dengan berpisahnya ini sebenarnya menjadi lebih ringan atau gimana Pak? Kan Bapak sudah mengalami Ya. lembaga lama ya? Betul. Ya sebenarnya sudah lebih fokus. Lebih fokus Sudah ya? lebih fokus ke bidang hukum ya. Kalau dulu mungkin ini khusus untuk kepala kantor wilayah. Kalau dulu harus menangani imigrasi, menangani pemasyarakatan kan begitu dengan dinamikanya, problematika dan pekerjaan yang begitu besar ya, begitu gemuk itu. Tetapi sekarang dirampingkan, lebih fokus, lebih spesifik ya kepada bidang-bidang hukum saja kan begitu. Jadi boleh dikatakan ya lebih ringan lah seperti itu. Oke. Pak Asep, Ya. kan Jawa Barat ini jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia, 50 sekian juta gitu kan ya. Dan kalau kita lihat di pemberitaan penduduk situasi di sini sangat dinamis gitu. Ya. Nah, kalau di kacamata Kemenkum, apa yang menjadi titik krusial di Jawa Barat ini dalam kacamata Kemenkum? Ya, ya sesuai dengan tugas dan kewenangan kami ya di jajaran Kementerian Hukum khususnya di Jawa Barat tentu mempunyai tanggung jawab di dalam kerangka bagaimana melindungi masyarakat ya terkait dengan pelayanan hukum ya. Itu khususnya umpamanya kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan hukum ya, karena terkait kita ini ya negara hukum ini tentu terkait dengan bantuan hukum juga bukan hanya dimiliki oleh masyarakat atau warga-warga yang mampu saja, tetapi banyak sekali warga yang tidak mampu juga yang memerlukan bantuan hukum. Itu kita menjadi tanggung jawab di Kementerian Hukum. Selain daripada itu juga sebagaimana tugas kami juga tentu banyak hal yang berkaitan dengan bidang hukum ya, termasuk di administrasi hukum umum itu kan ada di Kementerian Hukum ya, AHU itu menangani terkait dengan masalah-masalah yang ada, pengawasan pembinaan kepada notaris juga ada di kami ya, di Kementerian Hukum. Juga termasuk di bidang kekayaan intelektual
Ya, kekayaan intelektual ini kan banyak sekali yang perlu mendapatkan perlindungan hukumnya, ya. Kenapa? Karena bagi masyarakat, bagi warga yang ingin mendaftarkan merek, hak ciptanya Hmm. itu ada di Kementerian Hukum. Supaya juga negara hadir di situ untuk melindungi karya-karya ciptanya masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat dan pada umumnya ada di seluruh Indonesia di Hmm. Kementerian Hukum ini. Jadi sangat luas lah. Oke, Pak, lebih spesifik Ya. ke ini Pak, ke soal pelayanan hukum yang bisa diakses langsung oleh masyarakat itu semudah apa sebenarnya Pak? Dan bagaimana caranya? Ya, untuk bisa mudah diakses oleh masyarakat, saat ini kami sudah membuka pintu Hmm. selebar-lebarnya, apalagi di zaman era digitalisasi sekarang Iya. itu, model sekarang itu sudah ada kita webnya, Hmm. ya gitu, ada portal-portalnya yang bisa dihubungi ya melalui kita Kementerian Hukum Kantor Divisi Jawa Barat, apalagi sekarang kita punya aplikasi yang namanya Kabayan Pasti, ya. Kabayan Pasti. Kabayan Pasti Ya, itu Tribuners tolong aplikasi. catat ya. Kabayan Pasti. Nah, itu Kabayan Pasti itu singkatan Kantor Wilayah Jawa Barat melayani dengan pasti. Oke. Pasti itu profesional, akuntabel, Oke. ya, sinergi, transparan, dan inovatif. Jadi itulah yang kita buka sehingga masyarakat tidak perlu juga harus datang ke kantor wilayah, umpamanya yang jauh-jauh. Tapi untuk lebih pasti, untuk lebih dekat lagi, untuk lebih supaya bisa ketemu langsung, bisa juga datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang berada di Jalan Jakarta. Oke. Ya, gitu. Kalau melalui layanan itu Pak, apa saja yang bisa layanan apa saja yang bisa dimintakan Ya. dilayani di situ Pak? Untuk melalui web tersendiri itu yang sudah ada tadi saya sampaikan itu bisa layanan administrasi hukum umum ya, seperti pendaftaran merek, pendaftaran cipta ya, terus juga layanan terkait dengan informasi-informasi hukum, bantuan hukum dan terus kemudian juga ada yang namanya untuk pemerintah daerah ataupun DPRD untuk mendaftarkan harmonisasi terkait peraturan daerah. Itu juga kita ada aplikasinya di sana melalui webnya ada ya, termasuk Iparda ya. Jadi harmonisasi. Jadi itu kita semua sudah bisa melalui aplikasi yang kami sediakan. Tetapi bagi yang akan datang langsung juga ke kantor, kami ada di sana ruangan layanan publik yang bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan seperti terkait mungkin apostil ya untuk yang mau sekolah ke luar negeri itu kan untuk legalisasinya atau legalisir Oh, jasa gitu itu juga ada ya. langsung di sana gitu. Oke. Walaupun penerbitannya diterbitkan oleh pusat tetapi pencetakannya bisa dilakukan di kantor wilayah. Nah, kalau misalnya Pak, saya sebagai warga biasa, saya tidak punya privilege apa-apa gitu ya, Ya. misalnya saya kemudian mendapat masalah hukum. Hmm. Nah, saya bisa minta bantuan apa nih ke Bisa konsultasi kantornya Pak? hukum dengan kami ya. Iya. Karena ketika bagi masyarakat yang tidak mampu pun kami siapkan juga untuk pendampingannya. Ya, untuk PBH ada yang kerjasama dengan kami. Ada sekitar 56 ya bantuan hukum PBH yang sudah terdaftar di kami. Tersebar di Di Jawa Barat, ya. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Dari situ bayar nggak Pak? Ya justru kalau untuk yang bantuan dari pemerintah kan gratis. Oke, Ya, oke. Itu dilayani sampai di tingkat apa Pak? Misalnya sampai maju ke pengadilan sampai Ya. kemudian. Betul. Tapi memang itu untuk masyarakat ataupun warga yang betul-betul tidak mampu. Itu ada ditunjukkan surat tidak mampunya. Oke. Yes. Gitu. Jadi bisa itu untuk dibantu. Tapi kan kalau masyarakat yang mampu tentu kan sudah menunjuk ya Iya, sudah pengacara ya, profesional yang cara ini ya. profesional Iya, gitu. iya. Tetapi kan banyak sekali ya warga-warga masyarakat yang tidak mampu. Bahkan sekarang kami punya program ya Apa itu, dari Pak? Kementerian Hukum itu melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN kami untuk melaksanakan di wilayah ini terkait dengan penyuluhan hukum dan desa sadar hukum, pembentukan Posbankum di desa-desa kabupaten seluruh Indonesia. Nah, disitulah kami juga menyekolahkan para kepala desa ya ataupun lurah untuk sebagai paralegal. Jadi juru damai di desanya masing-masing. Bahkan sebenarnya sih itu Sekolahnya di mana itu Pak? di Jakarta. Jakarta, oke. Ya, walaupun di awal-awal kita mungkin sekolahnya bisa juga lewat virtual, lewat Zoom. Itu bisa mendapatkan sertifikat juru damai. Ya, sertifikat yang sekolah tidak formal tetapi juga itu diakui. Kenapa? Karena yang memberikan materinya juga tidak hanya dari Kementerian Hukum tetapi juga bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Nah, disitulah kita juga dorong tuh
para kepala desa yang ada di Jawa Barat itu untuk mengikuti. Ya, kemarin itu kita daftarkan di Pacemaker Justice Award. Jadi ada juru damai yang ada di tingkat desa itu untuk mengikuti. Itu artinya kalau ditangani juru damai, itu artinya akan diselesaikan menyelesaikan masalah Nah, sebelum ke ya, masuk ke sebelum ke pengadilan ranah misalnya ya. peradilan kan gitu. Oke. Jadi kan banyak persoalan-persoalan ya di daerah, di desa terutama Ya. sekali mungkin di pinggiran-pinggiran ya, di desa-desa yang di perkampungan begitu yang sebenarnya bisa dilaksanakan ataupun didamaikan oleh kepala desa itu sendiri. Bahkan mungkin di tingkat RT juga Pak RT itu sudah sebagai juru damai seringkali kan ada tetangga dengan tetangga, masalah air, masalah keluarga dan segala macam. Apa saja yang dipelajari gitu Pak? Menarik juga Ya ini. tentang hukum Oh, pastinya. oke. Ya, jadi kan dengan diikutkannya itu saya sudah mencoba berkali-kali datang ke desa-desa dan ketemu dengan kepala desa. Apa sih manfaat ini? Ternyata sangat bermanfaat. Dan satu hal yang buat mereka-mereka itu merasakan bahwa ada kepercayaan diri ketika mendamaikan persoalan-persoalan tentang hukum. Karena lagi-lagi ketika ada persoalan-persoalan masyarakat atau warga terkait dengan hukum, ketika didorong ke aparat penegak hukum aja, seringkali juga balik lagi ke kepala desa tuh. Selesaikan aja di tingkat desa, Mediasi ya. di mediasi Ya. kan gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kami memfasilitasi pelatihan para legal itu untuk memberikan kemampuan ya terkait dengan bidang-bidang hukum yang semestinya harus bagaimana. Satu, yang kedua juga dengan mengikuti kegiatan ini, mereka punya jejaring tuh. Ya, dengan para kepala desa di seluruh Indonesia kan punya grup kan seperti itu. Oh, Jadi kalau oke. ketika ada sharing knowledge ataupun ada sharing pengalaman kan gitu. Jadi para kepala desa gimana nih? Kalau ada masalah seperti ini penyelesaiannya seperti apa? Jadi banyak-banyak manfaatnya Paling untuk banyak masalah apa Pak yang ditangani juru damai ini Pak? biasanya ya kalau menurut pengalaman yang disampaikan kepada kami kekerasan rumah tangga umpamanya Oh, kan kemudian ada perceraian seperti itu cukup dimediasi atau kalau di kampung nih kalau di musim-musim kemarau kan banyak petani itu masalah air rebutan air hmm. untuk mengairi sawah itu juga jadi persoalan tuh dia cukup diselesaikan oleh kepala desa kan seperti itu Pak, jadi kalau KDRT, penyelesaian KDRT itu mereka memandangnya sebagai masalah hukum atau masalah domestik Pak kalau jadi gitu. kalau sudah kekerasan tentu akan digiring ke masalah hukum Ya, kalau kan biasanya kan kalau ada banyak warga yang mungkin belum teredukasi, Pak. iya Ini masalah domestik kami nggak ikut campur lah. Banyak juga ketua RT, ketua RW iya ambil jarak lah dengan itu sehingga ya tidak jadi merasa perlu sebenarnya ya menyelesaikan. sebagai ketua RT maupun kepala desa atau kadus pun apapun Hmm, di sana tingkatannya di pemerintahan, tentu harus berperan aktif di situ karena untuk melindungi warganya. hmm. Nah, ketika akan melindungi warganya berbicara terkait dengan masalah hukum, kami ya yang sebagai pemerintahan atau dalam hal ini yang mempunyai kewenangan terkait dengan pembinaan atau perlindungan hukum, Ya. tentu mempunyai kewajiban untuk bisa melindungi dan memberikan pemahaman termasuk juga penyuluhan. Nah, Hmm, maka kami juga punya tim nih di kantor wilayah ini, ya. tim penyuluh yang untuk setiap saat terjun ke desa-desa ataupun ke kelurahan. Ya, tanpa diminta pun kami secara proaktif kita melakukan itu. Apalagi sekarang kami punya program program Posbankum, ya, pos bantuan Oke. hukum. Jadi oleh karena itu kepala desa tidak ada alasan untuk ataupun RT tidak ada alasan untuk udah tidak melakukan mediasi. Hmm. Nah, karena apa? Masyarakat-masyarakat yang awam dengan hukum tentu perlu ya pendampingan-pendampingan ataupun penyuluhan-penyuluhan. Itulah Oh. kami perannya di sana. Pak, Ya. biasanya kalau KDRT itu kan sudah pidana Pak ya. Ya. Mereka itu penyelesaiannya itu mediasi selesai atau lanjut ke. Sebelum ke ranah hukum, lebih baik dimediasi dulu. Oh. Dan itu banyak pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para aparat desa itu dan melalui mediasi. Seperti yang saya katakan tadi, ada satu pengalaman Bu Kades, bagaimana selama ini yang dilakukan? Kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, kami bawa ke ranah hukum, tetapi pihak penegak hukum juga lagi-lagi ujung-ujungnya sudahlah selesaikan saja dulu di desa. Artinya dimediasi Hmm. dulu. Dan banyak berhasil hasil mediasinya seperti Hmm. itu sehingga rukun kembali kan seperti itu. Ya. Ya, iya. Eh, ke soal ini Pak. Ya, Sekarang ke soal haki ya. KI ya. Ya, Ya. KI. Nah,
yang menarik yang saya baca di webnya Kemenkum Ya. Jabar itu ada penyuluhan tentang perlindungan terhadap kopi dan tembakau khas. Oh ya. Nah, kalau kita lihat di sekarang kan warung kopi, coffee shop macam-macam itu kan hampir paling berjarak 10 meter aja sudah ketemu. Nah, Ya. sebenarnya apakah ini terkait perkembangan kopi yang begitu masif di Jawa Barat atau ada sebab lain, Pak? Enggak, sebenarnya gini, kenapa kemarin mungkin baru-baru saja ya terkait dengan kopi ya, kopi dari daerah mana ya kemarin itu ya, saya nggak begitu spesifik ya, tetapi teman-teman di KI itu sedang gencar untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis ya hasil produk daerah ya yang perlu didaftarkan ke kekayaan intelektual. Ya ini dalam rangka untuk melindungi bahwa apakah betul ya dari sisi penelitiannya kan cukup panjang tuh ya bahwa ini dari sisi geografisnya ya kemudian juga kualitasnya ya terus juga masyarakat petaninya di sana ada komunitasnya ya maka itu perlu didaftarkan supaya apa persoalan nanti ada warung-warung kopi di sekitarannya kan orang sudah suka kalau mau ngopi ini Arabica ini apakah jenis kopi apa ya Bayo Aceh dan segala macam itu kan punya nama semua ya kekhasan itulah yang didaftarkan di kekayaan intelektual untuk apa gunanya supaya tidak diakui bahwa ini sebenarnya kopi Pangandaran nih tapi dia diakui oleh kopi wilayah lain katakanlah seperti itu karena tidak didaftarkan maka pemerintah tidak bisa melindungi itu ketika ada persengketaan ataupun mungkin pengakuan kan seperti itu maka perlu didaftarkan. Nah kami mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wilayah-wilayah tentu yang penghasil produknya yang memang dari wilayah situ. Jadi tidak hanya tembakau saja, tidak hanya kopi saja di Jawa Barat ini yang sudah terdaftar indikasi geografisnya. Termasuk ada sawo Sukatali yang sudah terdaftar. Ada juga ubi Cilembu. Kan ubi sekarang di mana-mana nih. Jual ubi Cilembu. Apakah betul itu ubi Cilembu kan seperti itu. Nah, itu untuk melindungi kualitasnya. Jadi didaftarlah kepada kekayaan intelektual. Nah, misalnya Pak, ini praktis saja ya mungkin ya. Kan kalau saya misalnya saya beli ubi Cilembu di Surabaya, asal tempat. Karena saya sudah sering merasakan ubi Cilembu yang di sini, rasanya beda. Kemudian secara apa ya, bisa nggak saya misalnya memprotes gitu kan? Ini secara hukum ini kayaknya bukan ubi Cilembu asli nih kan, kayak gitu. Kalau masalah protes bisa-bisa saja. Tetapi memang kita seperti tahu Sumedang ya. Tahu Sumedang ada tahu di Kalimantan tahu Sumedang. Tapi kan kita cuma di situ kok tahu Sumedang kok seperti ini sih. Nah, sama seperti tadi kan. Oh, ubi Cilembu kok tidak seperti Cilembu. Bisa saja itu bibitnya bibit ubi Cilembu, ya kan? Tetapi ditanam di tanahnya di sana gitu kan. Yang tidak mendukung. Yang tidak sama gitu kan dari struktur tanah dan segala macam, maka menghasilkan rasa yang berbeda. Sebenarnya bibitnya sama dari Cilembu. Sebenarnya pemilik hak ini siapa, Pak? Kalau kayak gitu. Iya, pemilik haknya yang mendaftarkan. Yang mendaftarkan. Padahal itu juga belum tentu penemu aslinya gitu ya misalnya. Belum tentu penemu asli, tapi sepanjang yang mendaftarkan itu yang pertama itu yang diakui. Iya. Kan banyaknya seperti itu. Iya. Maka kita punya kewajiban untuk mendorong kepada masyarakat itu, yuk kalau punya karya cipta apapun ya segera daftarkan. Dan supaya bisa dilindungi hak ciptanya kan gitu. Karena kan kita tidak bisa juga, ayo daftarkan ini enggak begitu. Tapi yang mendaftarkan itulah yang kemudian memiliki hak. Nah, oleh karena itu kewajiban kita hanya bagaimana kita mensosialisasikan supaya terlindungi sekecil apapun. Nah, tapi kan kita proses juga kan. Proses apakah betul juga kita lihat juga ada tidak serta-merta langsung didaftar langsung jadi. Jadi ada proses penelitiannya kan seperti itu. Ada tahapan-tahapannya dan tahapan-tahapan ini juga diteliti oleh pihak-pihak yang memang mempunyai kapasitas untuk bisa melakukan. Berarti misalnya nih saya tiba-tiba mendaftarkan ubi Cilembu gitu. Kemudian diteliti ternyata sudah ada kan gitu ya. Atau misalnya belum ada tapi saya nggak berhak gitu misalnya. Saya bukan petani,
saya bukan apa. Ya, oleh karena itu ada unsur-unsur nanti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke, Iya. apa aja itu Pak misalnya Pak? Nah, persyaratan-persyaratan secara spesifik tentu ya kita pertama ya ini dari daerahnya nih. Betul didatangi nanti. Ada tim penelitinya nanti ke sana. Oke. Datang ke tempatnya. Betul nggak nih produk dari sini? Ada nggak komunitas petaninya? Iya, Kalau oke. tidak ada, tidak memenuhi unsur kan Boleh nggak begitu. Pak misalnya yang mendaftarkan komunitas petani? Bisa, Bisa ya, bisa, bukan perorangan boleh. bisa, Oke. bisa. Karena beberapa di antara juga seperti salak nih. Waktu itu kami datangi ke tempat salak itu. Ada berapa nih? Ada komunitasnya ada di sini petaninya. Belum ada Pak, kami cuma perorangan saja seperti ini. Itu juga masih tetap diteliti nanti. Oke. Apa betul struktur tanahnya dari sini? Jangan-jangan salaknya nih salak dari Sleman yang Iya, sudah iya, terdaftar iya. kan begitu. Oke, Jadi oke, oke. jadi tidak serta-merta bahwa setelah daftar langsung bisa. Beda lagi dengan karya cipta perorangan. Contoh, umpamanya menciptakan sebuah lagu. Iya, iya. Nah, itu kan beda lah seperti itu. Kalau sudah indikasi geografis itu banyak unsur-unsurnya. Ya, pastikan struktur tanahnya, wilayahnya, ya sehingga menghasilkan ini sebuah namanya tembakau yang rasanya seperti ini. Kenapa sih bisa rasanya beda dengan yang lain? Ternyata dari struktur tanah, kemudian kelembaban udara, mungkin segala macam itu akan dipertimbangkan, Oke. diperhitungkan. Berarti di hak itu sudah mencakup misalnya wilayah gitu ya. Ya, ya. Wilayah Ya yang cuma spesifik gitu seperti ya. tadi kan ubi ya, ubi Iya. Cilembu ya. Heeh. Rasa manis dan ada madunya seperti itu, apakah bisa ditanam di tanah yang beda akan Iya. menghasilkan sebuah itu? Tentu kan beda. Iya, 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 iya. Sama juga dengan tahu, Pak. Tahu, ya tahu Sumedang nih. Ketika mungkin pengolahannya dengan air itu, airnya beda, Iya, iya. maka akan menghasilkan juga produknya yang beda. Rasanya Oke, akan oke, beda. oke. Namanya sama tahu Sumedang. Seperti itu. Apalagi yang tadi itu ubi yang di tanah itu. Ubi sangat tergantung pada struktur tanah di situ pasti. ya. Tembakau juga, Pak. Saya menemukan sebuah tembakau di Jawa Timur, di daerah Sumeneb kalau tidak salah. Itu dalam satu petak ada satu tembakau yang ya saya ngobrol dengan teman dari yang penggemar Iya. merokok ya. Kalau saya kan tidak merokok ya. Dia ketika petani itu akan panen tembakau itu, maka dia sudah pesan sebelumnya. Karena tembakau itu hanya ada di wilayah situ saja. Paling cuma ada berapa hektar di situ aja ya paling ya. Ya tidak luas juga. Oh, Ya oke. maka itu dan harganya juga cukup tinggi juga. Kenapa? Apa bedanya saya bilang tembakau itu? Dia katakan bahwa ketika isep tembakau itu di suatu ruangan yang ber-AC pun tidak berdampak bau. Oh, gitu. Jadi dia sampai kalau dan dia tidak ini cukup dilinting aja. Ya. Oke. Jadi kalau merokok umpamanya di satu ruangan yang Kayak kecil jadi ada cerutu AC-nya, gitu ya. dia kira-kira. tidak menimbulkan bau di lingkungan situ. Iya, iya, iya. Itu tembakau Menarik ya. dari Sumeneb itu. Ya, jadi nah itulah yang saya katakan mungkin kenapa berbicara ini itu ada satu kekhasan di wilayah itu menghasilkan sebuah kekhasan yang tidak bisa didapatkan di daerah lain. Sama ketika kita ubi tadi kembali lagi ke ubi, ketika kita ini kan bibitnya dari sini nih, aku bawa saja aku tanam di tempat lain nih. Apakah dijamin ini akan rasanya sama dengan yang di sini? Belum tentu. Terus kenapa tidak sama? Ya tinggal nanti diteliti kenapa tidak sama. Apakah struktur tanahnya yang berbeda? Atau mungkin kelembaban cuacanya dan segala macam itu pasti faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan banyak ya. Maka ketika itu didaftarkan bahwa itu sebuah kekhasan dari daerah itu tidak bisa diklaim oleh daerah lain. Ini ubi Cilembu dari sini enggak. Karena ini sudah terdaftar ada di daerah Jawa Barat. Berarti secara logika ya seharusnya ada keuntungan ekonomi dari pemegang hak ya. Jelas. Ya, dengan apalagi kalau sudah didaftarkan pasti keuntungan ekonominya akan lebih besar. Iya. Karena ketika ada perlindungan hukumnya, ketika ada yang mengatakan bahwa ini bisa dijadikan persoalan perdata lah paling tidak kan gitu. Iya. Bayar royalti itu. Royalti. Beda lagi. Itu ranahnya LMK itu. Tapi kemarin rame-rame royalti itu ada yang kontak ke Kemenkum Pak di sini? Ya di podcast kemarin Misalnya, sempat juga itu iya. dibahas ya. Namun kan sebenarnya ya rame-rame ya. Kan sekarang ini apapun menjadi cepat viral ya. Iya. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak kan begitu pasti akan menjadikan pemberitaan yang cukup rame lah di masyarakat. Iya. Pak, ini agak beda nih pertanyaan saya.
Bapak kan kalau saya baca di profil, Bapak gelar masternya ada di psikologi ya. Ya, psikologi Nah, ya. sebenarnya kalau boleh tahu apa tesisnya, Pak? Tentang apa, Pak? Saya dulu kan psikologi kriminal, Pak. Psikologi kriminal. Jadi itu Oke. dulu saya, karena saya lahir dari, saya buatkan tesisnya itu kecemasan seseorang menghadapi pembebasan. Oh ya, oke oke oke. Ya, kenapa seseorang menjadi cemas ketika menjelang bebas? Ya. Ya, banyak hal ya di situ. Ya, jadi bukannya senang gitu. Memang banyak yang Secara orang tuh, fisik bebas ya. iya, ya senang bebas gitu ketemu keluarga. Tapi kecemasan itu banyak yang mau bisa mempengaruhi kecemasan. Apakah saya diterima lagi nggak di lingkungan keluarga? Apakah saya diterima lagi nggak di lingkungan masyarakat? Apakah saya akan mudah nggak mencari pekerjaan lagi? Jadi kecemasan-kecemasan itu muncul justru mendekati pembebasan. Itulah yang saya buat di tesisnya dulu. Hmm, Karena itu secara psikologi kan seseorang tidak bisa dilihat ya dari secara fisiknya orang ini wah gembira, senang atau tidak. Kan bisa juga dibohongi dengan penampilan kan begitu. iya. Nah, Mungkin dia senang sesaat bebas gitu aja ya. ya senang Begitu melangkah pastilah. keluar LP, Kalau merdeka selesai itu. itu siapa yang tidak senang Iya kan? ya Bisa ya. melakukan kemana saja dan apa saja yang dilakukan itu senang. Ya, tetapi di dalam psikisnya, apakah dia itu senang dalam artian bisa menyambut kebebasan ini dengan apa namanya nanti kehidupan dia ke depan akan lebih baik? Iya. Ya itu. Jadi saya dulu membuat tesisnya kecemasan seseorang ketika Eh menghadapi pembebasan. kan yang kami tahu kan ya semua paling orang-orang udah tahu lah ya bahwa di dalam sekolah itu kan orang sudah bersosialisasi, sudah Ya, punya pekerjaan, misalnya ya. membuat karya-karya seni atau Mm-mm. pekerjaan-pekerjaan Mm. mesin atau Ya. macam-macam lah ya, Mm-mm. yang ada juga kerohanian macam-macam. Belum cukup Pak itu untuk bekal pembebasan. Ya, tergantung kepada individunya masing-masing. Ya, di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan itu pun kan tergantung kepada masing-masing individunya. Ada yang betul-betul mengikuti secara serius Hmm, karena berpikiran bahwa ini adalah kesempatan iya, untuk merubah kehidupan iya, di masa depannya sehingga harus dibekali dengan skill, kemampuan baik itu kemampuan secara keterampilan maupun kemampuan secara keagamaannya. Ya, ini sebagai bekal hidup nanti ke depan. Nah, oke. ada juga yang sekedar mengisi waktu saja. Ya, sekedar mengisi waktu saja supaya saya tidak terasa lama ada di Oke. dalam dan segala macam kan gitu. Nah, Sehingga tidak bisa diserap ke keilmuannya. Setelah dia kembali ke masyarakat, oke. itu banyak juga yang mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya kembali lagi kan gitu kepada jalan yang tidak baik kan. Jadi residivis ya. Itu dari tipis kan gitu. Oke, ini menarik. Iya. Tapi saya sebenarnya kepingin menggali lebih panjang, tapi karena yang pertama Bapak sudah ngurus pemasyarakatan lagi, Iya. jadi ya nanti agak keluar Saya pagar ini sudah kan. 35 tahun kan itu di pemasyarakatan sudah cukup Iya. lama. Lagi pula sebenarnya di Kemenkum ini banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas, tetapi Ya, waktu juga ya. yang kita bisa seharian penuh ini. Betul, betul. Pak, eh, Mm, terakhir ya Pak, ya. untuk warga Jawa Barat Pak, mungkin ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan kepada warga Jawa Barat. Baik, terima kasih khususnya untuk warga Jawa Barat. Keberadaan kami di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini bisa berperan untuk warga Jawa Barat, baik itu terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan hukum, ya, untuk konsultasi-konsultasi terkait dengan masalah-masalah hukum, konsultasi-konsultasi ataupun mungkin terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual, Iya, ya. juga bagaimana konsultasi-konsultasi ataupun pendaftaran merek, pendaftaran PT perseorangan, perusahaan perseorangan, itu bisa berkonsultasi langsung dengan kami di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat ini. Jadi pergunakanlah sarana ini, ya mari sama-sama kita dan kami hadir untuk warga masyarakat Jawa Barat ya di dalam kerangka kami bertugas di dalam pembinaan perlindungan hukum, ya pelayanan hukum, kami ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Jadi mari bersama-sama untuk warga Jawa Barat
yang punya karya cipta, yang punya kreativitas untuk didaftarkan melalui kantor wilayah hukum Jawa Barat yang kemudian karya ciptanya bisa terlindungi. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum, Pak Asep Sukandar. Banyak hal yang menarik sebenarnya, yang kepingin saya gali lebih banyak lagi, tetapi ya waktu tidak memungkinkan. Ya. Mungkin suatu saat, izin Pak, suatu saat kita boleh ngobrol lagi dengan topik Ya. yang lebih spesifik lagi, yang lebih Boleh, menarik Pak. lagi gitu ya. Boleh, Pak. Sehingga akan banyak menjadi inspirasi bagi warga Jawa Barat untuk bisa menjalani hidup lebih baik lagi, terutama dengan ya terkait masalah hukum ya. Gitu, kita akan jumpa lagi di topik yang berbeda dengan tokoh yang juga tidak kalah menarik. Sampai jumpa.